Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini rekomendasi saya adalah film-film yang dibintangi oleh si Black Widow, yaitu Scarlett Johansson. Nah, si Scarlett Johansson ini sendiri begitu naik ya namanya ketika dia memeranin Black Widow. Tapi ternyata selain sebagai Black Widow, dia juga banyak membintangi film lain yang sukses. Ini dia beberapa di antaranya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Oke, in the first one ada Ghost in the Shell tahun 2017. Film ini menyusul dari film animasinya ya guys. Jadi diceritakan seorang manusia cyber pertama harus menghentikan aksi kejahatan cyber yang tengah berkembang. Tapi lama-kelamaan ia mulai ingat siapa jadi dirinya di masa lalu, dan ternyata memiliki masa lalu yang buram nih guys, atau yang kelam. Film ini mengambil setting masa depan, di mana diceritakan pada masa depan otak manusia ini sudah bisa dimasukkan ke dalam sebuah robot nih guys, dan manusia bisa hidup berdampingan dengan robot. Kemudian yang kedua ada Lucy tahun 2014. Gimana apabila manusia bisa menggunakan 100% dari otaknya? Nah, itu yang ingin disampaikan di film Lucy ini guys. Salah satu film yang keren banget dan sukses diperanin oleh Scarlett Johansson. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang mendapatkan sebuah zat eksperimen yang ternyata malah membuat otaknya ini berkembang secara drastis nih guys. Ia pun mulai memburu para pengedar-pengedarnya. Nah, menurut saya ini film layak banget kalian tonton nih guys, dan melibatkan artis Korea juga dengan jalan cerita yang gak biasa juga. Kemudian yang ketiga ada film Don Jon tahun 2013. Film ini menceritakan mengenai bagaimana seorang wanita yang ingin memiliki hubungan yang serius malah ketemu dengan cowok playboy. Nah, si cowok ini sendiri diperanin oleh Joseph Gordon-Levitt, dan ternyata film ini juga sukses nih guys. Diceritakan seorang pria yang benar-benar suka dan kecanduan wanita, bahkan suka dengan hal-hal yang berbau dewasa. Dia pun bertemu dengan seorang wanita dan langsung jatuh cinta yang diperanin oleh Scarlett Johansson ini. Tapi ternyata si Scarlett ini nggak mudah guys untuk ditaklukkan. Dan gimana kisah cinta mereka selanjutnya? Kemudian berikutnya ada film Match Point tahun 2005. Nah, film ini bercerita mengenai perselingkuhan nih guys, dan khusus bagi kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton, karena banyak skin-skinnya yang hanya ditujukan untuk yang udah cukup umur. Diceritakan pria bernama Chris, seorang pelatih tenis profesional. Dia melatih seorang anggota keluarga kaya raya bernama Tom. Nah, si Chris ini pun ingin menjadi bagian dari keluarga kaya raya tersebut, dan dia dekatlah dengan salah satu anggota keluarga tersebut, cewek yang lain. Nah, yang rambut hitam itu ya. Dan ternyata malah terjadi perselingkuhan dengan tunangan Tom nih. Kemudian berikutnya ada Scoop tahun 2006. Film ini bercerita mengenai arwah seorang wanita, di mana ia merupakan asisten seorang pria yang diperanin Hugh Jackman ini. Dan ia mengira bahwa ia dibunuh oleh si pria yang diperanin Hugh Jackman ini. Nah, kemudian arwah wanita ini pun mendatangi seorang wanita nih, seorang mahasiswa yang diperanin oleh Scarlett Johansson. Nah, ia pun menceritakan apa yang terjadi, dan si wanita ini berusaha menyelidiki siapakah pria yang diperanin oleh Hugh Jackman ini sebenarnya. Apakah dia benar-benar bersalah ataukah ia hanya dijebak aja? Ini dia Scoop tahun 2006. Dan berikutnya ada film Marriage Story tahun 2019. Film ini sukses besar nih guys. Diceritakan mengenai kisah cinta dan kisah rumah tangga yang baru seumur jagung dan harus mengalami keretakan dan kehambaran nih guys. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Padahal mereka ini sudah mempunyai anak yang masih SD juga. Nah, dalam proses perpisahan mereka ini, mereka harus dipertemukan dengan pengacara masing-masing dan bertemu di pengadilan. Nah, mereka pun saling membongkar kejelekan masing-masing nih guys. Dan apakah mereka bisa mempertahankan hubungan mereka? Berikutnya ada Lost in Translation tahun 2003.
Film ini bercerita mengenai seorang pria parubaya di mana ia merasa kesepian dalam hidupnya. Ia bekerja sebagai artis dan suatu hari ia ke Jepang untuk iklan dan syuting di Jepang. Nah, di sana ia bertemu dengan seorang wanita di mana ia sedang menemani suaminya yang sedang jadi fotografer nih, yang diperanin oleh Scarlett Johansson ya si wanitanya ini. Dan mereka pun akhirnya menjadi dekat dan ngobrol-ngobrol dan saling nyambung satu dengan yang lain. Nah, kehangatan dari percakapan mereka ini dituangkan dengan bagus di film ini. Dan apakah mereka bisa bersama? Kemudian berikutnya ada film Hellraiser tahun 2016. Film ini bersetting pada tahun 50-an guys, dimana diceritakan mengenai seorang pria yang menjadi kepala produksi sebuah production house nih. Dan ia harus menyelesaikan segala permasalahan yang diterima oleh aktor dan aktrisnya. Bahkan ia harus rela nih guys kerja lembur dan harus menghadapi tingkah-tingkah yang gak benar dari para artis-artisnya. Salah satunya adalah yang diperani Scarlett Johansson ini, dimana ia ternyata hamil nih. Dan ia disuruh untuk meletakkan bayinya ke panti asuhan dan diam-diam mengadopsinya supaya citranya naik. Ini dia Hellraiser tahun 2016. Berikutnya ada Under the Skin tahun 2013. Film ini bercerita mengenai seorang wanita di mana ia ternyata adalah alien dan misinya adalah untuk menjebak para pria kesepian dan kemudian menghancurkan pria tersebut. Nah, misinya banyak sukses nih guys, tapi suatu hari ia bertemu dengan seorang pria yang memiliki kelainan genetik. Ia pun mulai jatuh cinta kepada si pria tersebut padahal ia tidak pernah merasakan cinta sebelumnya. Dan apakah si alien wanita ini dan si pria tersebut dapat bersama, ataukah ada sesuatu yang lain yang mengintai mereka? Berikutnya ada Jojo Rabbit tahun 2019. Film ini menceritakan mengenai seorang anak di mana ia mempunyai teman hayalan nih, dan ia selalu memegang teguh kepercayaannya kepada Nazi Jerman. Nah, kemudian suatu hari ada seorang gadis dari Yahudi nih yang tinggal di rumahnya dan hal tersebut membuatnya bingung akan kepercayaannya. Nah, di sini si Scarlett Johansson ini perannya nggak begitu banyak ya guys ya, tapi dia sukses banget memerankan peran tersebut. Bahkan salah satu film yang mendapatkan rating bagus nih. Ini dia Jojo Rabbit tahun 2019. Oke, itu dia guys film-film terbaik yang diperani oleh Scarlett Johansson selain perannya sebagai Black Widow. Nah, apabila ada kesalahan dari saya ataupun yang kurang-kurang harap dimaklumin dan dimaafin ya. Dan kalau ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan. Oke, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Bye-bye.